Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tidak menyenangkan membicarakan akhir zaman, tetapi itulah yang menjadi bahan Injil kita dan juga beberapa bagian dari bacaan pertama dan kedua. Namun baiklah, itu kalau kita hayati juga sebagai tahun peziarahan pengharapan ini. Minggu depan kita sudah menyelesaikan tahun liturgi. Kita akan masuk liturgi yang baru. Memang biasanya bahan-bahan tulisan, bacaan dan sebagainya itu semacam mau mengevaluasi seberapa jauh di tahun ini kita menjalankan kehidupan iman kita sebaik apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kemarin didatangi sekelompok anak muda. Ada 7 orang, yang 3 pasang itu sudah menikah. Saya mengenal mereka sudah sejak tahun 2011. Saya seperti kakak atau malah orang tua di antara mereka, karena memang saya mengenal mereka sejak masih anak-anak. Lalu kemudian masing-masing membawa pasangan hidupnya, ya, seperti mereka pamer gitu ya. Romo, saya sudah tidak jomblo lagi, saya sudah membawa pasangan hidup saya. Doa-doa Romo sudah terkabul. Satu yang belum memang, tapi kelihatannya entah itu akan seperti apa. Tapi kurang lebihnya demikian. Tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Ternyata di antara mereka itu datang untuk menceritakan sesuatu kepada saya. Yaitu ada salah satu teman mereka yang menurut mereka sedang mengalami goncangan hebat. Saya kira ini bukan hanya teman kami ini yang kami kenal ini, teman-teman muda ini, tetapi juga banyak orang-orang muda di luaran sana yang sedang gamang. Teman mereka ini mengalami depresi berat. Depresi berat padahal baru menikah, punya masalah berat dengan orang tuanya pun dengan pasangannya. Bahkan komunikasi yang terjadi di antara mereka sampai pada suatu titik bahwa akan mengakhiri hidup alias bunuh diri. Jadi ini cerita yang kurang baik sebenarnya. Tapi baiklah, apa yang terjadi di luar gedung ini, di luaran sana memang sedang tidak baik-baik saja. Tentu teman-teman kami ini kaget begitu ya, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu karena terlalu stres dan sampai mengatakan bahwa akan bunuh diri, lalu sampai mengatakan, nanti kalau saya meninggal, tolong saya dimakamkan di pemakaman Katolik yang ada di sana gitu ya. Tidak perlu saya ungkapkan tempatnya, tapi kurang lebihnya permintaannya demikian. Sampai pada tahap itu. Artinya bahwa dia sepertinya sudah sampai titik di mana tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar. Rupanya teman ini yang saling terhubung di antara mereka itu kemudian menceritakan juga pengalamannya dengan saya, tetapi tidak secara jelas begitu ya. Saya tidak tahu sampai pada titik bahwa akan bunuh diri dan sebagainya, tapi bahwa akan memutuskan pergi begitu saja. Dan saya yakin rupanya persaudaraan itu, persahabatan itu lebih daripada apa yang saya bayangkan di antara mereka. Artinya bahwa mereka saling menguatkan, saling menemukan bahwa selalu ada cara lain. Jadi memang saya mengajak kita sekalian, kalau bertemu orang-orang yang demikian, mudah-mudahan kita bisa membantu, sekurang-kurangnya memberi ruang kepada mereka untuk bisa bercerita. Karena kadang-kadang hanya cerita saja itu sudah meringankan. Dan betul, saya mengapresiasi
bahwa pertemanan mereka itu tidak hanya sekedar berteman, tetapi juga saling mendukung. Saya singkat ceritanya, kalau saya ceritakan agak panjang memang, tetapi bahwa akhirnya saling memperhatikan masalah pribadi ini, dan orang tersebut yang sudah seperti tidak mempunyai jalan keluar ini, akhirnya menemukan bagaimana dia harus menyelesaikan dan didukung juga teman-temannya. Itu gunanya memiliki teman. Dan apalagi kalau teman-teman itu seiman atau sefrekuensi sekurang-kurangnya. Hal seperti ini di zaman ini menjadi tantangan kita. Tidak terlalu jauh tentang sifat pertentangan, peperangan atau apapun, tetapi rupanya hal-hal semacam ini juga hidup, ada di antara kita. Saudara-saudara terkasih, dan Tuhan Yesus memang mengajarkan tentang akhir zaman pada para murid, menyampaikan hal yang demikian. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, seperti semacam ancaman. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku, oleh karena nama Yesus. Hal itu menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi, untuk menunjukkan bahwa kita semua adalah murid dari guru yang sama. Kemudian, penulis kitab Maleaki memberi nasihat bagi orang beriman agar tetap teguh, agar tepat kuat dalam iman menyongsong datangnya akhir zaman itu. Akan ada ganjaran menyenangkan bagi mereka yang teguh dalam iman. Harapan itu selalu ada. Ketika Anda masuk, ada 4 boneka itu di tahun pengharapan ini, jubileum, itulah yang memberikan kepada kita harapan. Kita sama-sama dalam perjalanan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit matahari kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkak-jingkak katanya, seperti anak lembu lepas kandang. Begitu gembira, begitu sukacita, itulah yang terjadi. Dan inilah, jangan sampai kekhawatiran itu menghancurkan kehidupan kita. Jangan sampai kekhawatiran, kecemasan itu menghancurkan masa depan kita. Saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus kemudian dalam nasihatnya kepada kepada gereja atau kepada umat Tesalonika mengatakan agar setiap orang beriman menantikan akhir zaman, parusia, sesuatu yang akan datang. Rupanya mereka memahami parusia segera datang dan hanya tidak bekerja. Maka nasihat normatif, ya saya mengatakan begini, karena Paulus itu juga seorang pekerja, bukan penganggur. Berkeliling kemana-mana itu juga dengan tanggung jawab dia terhadap keluarganya. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan rezekinya sendiri. Itu yang terjadi, pesan normatif dari Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Pesan daripada ini adalah bahwa iman kita adalah iman yang hidup, iman yang terus berdinamika dengan segala aktivitas yang akan kita lakukan. Mungkin setelah ini Anda akan melakukan aktivitas apapun, itu pun masih dalam kaitan iman kita. Menjadi pilihan hidup, menampilkan wajah diri atau wajah Allah.
Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita akan menampilkan wajah diri kita sendiri atau menampilkan wajah Allah? Karena saat mengalami berbagai hal yang menindas, baik kita sendiri maupun orang-orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal juga, maka kita tetap harus membalasnya dengan kasih. Ya, kadang-kadang saya akan tetap tersenyum ketika orang-orang ya mukanya cemberut begitu ya. Tidak mudah memang, tetapi justru itu membuat kita lebih ringan, iya enggak? Mestinya seperti itu. Ketika kita dicemberutin orang, apakah kita akan membalas? Apa bedanya kita dengan orang itu? Apalagi kalau itu terjadi dengan pertentangan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ada pandangan dari kitab Perjanjian Lama yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kalau saya boleh katakan hari ini, mata ganti mata, gigi ganti gigi, hanya akan membuat seluruh dunia ini menjadi semakin buta, semakin tidak paham orang, semakin tidak manusiawi. Bahkan mungkin itulah yang menjadi pertentangan terus. Inilah iman yang hidup, bukan teologi yang lapuk. Inilah hidup yang berdinamika, dan sabda Tuhan mengingatkan kita untuk menemukan terus kesetiaan Allah. Kita di akhir tahun liturgi ini, tahun depan, minggu depan itu sudah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Sudah pesta yang lain lagi. Ada kejadian-kejadian yang tak terduga setiap kali kita menemukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami karena selalu menjadi misteri. Kita memandang lebih jauh, yakni bahwa konsekuensi dari setiap keputusan kita itu ada di dalam tangan Allah. Bisa jadi kita sendiri akan meruntuhkan keindahan bait Allah, seperti dikatakan tadi. Jangan-jangan kita yang meruntuhkan bait Allah itu. Jangan sampai, karena tidak memikirkan akibat dari setiap reaksi kita. Mari saudara-saudara terkasih, hidup beriman adalah berada dalam kebersamaan dengan cara mengungkapkan kesetiaan kita kepada Allah. Caranya gimana? Dengan tetap menampilkan kebaikan-kebaikan sederhana dalam keluarga, melihat bagaimana orang di sekitar kita, teman-teman kita jangan sampai tersesat. Saya sedih kalau mendengar bahwa ada umat kita yang akhirnya mau mengakhiri hidupnya. Itu kita juga menjadi punya kesalahan kita. Itu menjadi dosa kita juga, bahwa kita mengetahui tapi tidak berbuat apapun. Mari kita menjalani setiap waktu yang diberikan Tuhan dengan tenang, percaya, iman, harapan, dan kasih-Nya menyertai kita. Amin.